Pak, bukan gitu Pak. Ini bukan etiket nggak baik Pak, tapi Pak Restu sekarang tuh ada di rumah sakit Pak. Itu kan cuma alasan doang. Dia tahu kalau saya ini pengacaranya Pak Pongki. Dan dari kemarin saya hubungin tapi tidak ada balasannya. Kalau seperti ini, Pak Pongki bisa mengajukan tuntutan kepada polisi. Waduh Pak, Pak gini aja kita ngobrol baik-baik aja dulu Pak. Kita selesai secara kekeluargaan Pak. Maaf, Pak Rusman ya? Bisa bicara di ruangan saya. Mari Pak. Bingung saya Pak, kok pengacaranya Pak Pongki tuh ngotot banget ya? Jo, kok kayaknya serius banget sih? Padahal kan kantor ini kecil, baru berjalan lagi. Kok masalahnya rumit banget sih? Sampai bawa pengacara segala. Pak Restu, ini sudah keluar dari perjanjian Pak. Centini tetap nekat tampil di luar waktu yang sudah ditentukan. Ya. Pak, jadi gini Pak, kalau boleh saya jelasin dari awal. Pak, saya nggak mau dengar semua alasan Bapak. Pokoknya Bapak harus ganti rugi. Sesuai dengan isi surat yang saya kirim kemarin, Pak. Dan dalam waktu 2 kali 24 jam terhitung dari kemarin, kalau Bapak tidak melakukan pembayaran apa yang disepakati oleh Pak Restu dan Pak Pongki, maka kasus ini akan saya bawa ke meja hijau, Pak. Dua kali 24 jam dari kemarin, berarti sampai besok waktunya. Tin, Mas, alhamdulillah Mas, Bu Firna sekarang sudah sadar. Ya Allah. udah sadar Tin? Alhamdulillah, ya Allah. Kenapa Mas? Kok Mas Tejo kayaknya ada yang dipikirin? Mas itu cuma sesuatu. Kok jadi tegang kayak ngono Mas? Ono apa tuh Mas? Gak bisa dikasih keringanan sedikit lagi Pak. Waktunya, kasih waktu lagi. Maaf, Pak. Saya nggak bisa nego apapun lagi dengan Bapak. Kenapa Pak Restu jadi ketakutan kayak ngono Mas sama orang itu? Jadwal latihan udah aku kasih sama Tejo ya. Nanti tinggal dilakuin aja. Pak, udahlah Pak. Ceritain aja semuanya sama Centini Pak. Ya walaupun kenyataannya pahit, kejujuran itu kan lebih penting Pak. Tin, tadi yang baru lewat itu pengacaranya Pak Pongki. Nggak ada urusan apa-apa kok beneran. Cuman masalah biasa aja. Bukan masalah gue juga. Nggak ada masalah. Ya, sebentar ya. Ono sih gak beres iki. Kenapa Pak Restu ndak mau cerita ya? Terlambat Centini. Saya sudah suruh pengacara saya ngirim surat tuntutan ke Pak Restu. Berarti ini tuntutan Pak Pongki gitu loh Mas. Gimana sih Mas? Coba Mas, sampai bisa cerita nggak sama Centini? Kalau memang itu benar, berarti Centini kasih masalah lagi sama Pak Restu. Iya kan Mas? Berarti pengacara tadi itu suruhan Pak Pongki. Berarti Centini kasih masalah yang besar buat Pak Restu gitu kan Mas? Boleh saya minta telepon klien-klien semua staff atau nggak klien yang bisa yang biasa saya telepon, saya mau save di telepon saya yang baru. Dikirim aja ya. Iya Pak, tapi nomornya masih nomor yang lama kan Pak? Masih. Kemarin cuma handphonenya aja yang hilang, nomornya udah diurus sama provider. Udah aman kok, aman. Ya. Boleh. Ya, masuk. Siapa? Ya, Jo. Bapak manggil siapa? Ya, ini jadwal latihannya Centini. Hari ini dia itu harus latihan. Kemarin gerakannya kurang luas yo. Ya. Saya permisi dulu Pak ya, nanti secepatnya saya kirim. Dikirim ya. Ya. Kasih go. Pak, maaf Pak. Ada yang mau saya tanyain Pak. Pak Restu kenapa bikin Centini bingung nih Pak? Kenapa Bapak nggak cerita aja semuanya Pak? Masalah pengacaranya Pak Pongki itu Pak. Saya ngelakuin semua ini buat Centini, Jo. Sekarang coba kamu pikir deh, misalkan dia tahu kalau saya itu mengganti uang buat kerugiannya yang diderita dia karena kejadian di kafenya Pak Pongki, nggak akan kayak begini. Saya akan dilaporin polisi dan saya akan berhadapan dengan Pak Pongki. Paham nggak sih, saya itu ngerjain semua ini buat Centini. Iya Pak. Saya cuma nggak habis pikir aja Pak kalau Pak Pongki itu serius sama ancamannya Pak. Ya serius lah, Jo, orang kehilangan duit ya dia pasti. Ya ini juga namanya bisnis, apapun itu harus dipikirkan lah, Jo. Ya udah dipegang jadwalnya.
ya. Dan jangan sampai Centini itu tahu, Jo. Ingat, jangan sampai dia tahu, ya. Iya Pak, makasih Pak. Makasih, Jo. Kasian juga Pak Restu. Ngadepin semuanya sendirian. Neng Kinan, kita ngapain ya disuruh kemari? Padahal pan, ayo cuma nyari Centini doang. Ya, jadi kebetulan saya di sini lagi mencari OB dan OG baru. Gimana, kalian mau nggak kerja di sini? Hah? Kerja? Di mari? Wah, cakep tuh. Ya, gimana? Kalau kalian tertarik, kalian tinggal tanda tangan kontrak, dibawa ke HRD, terus bawa seragam, langsung kerja. Cakep banget nih. Ayah emang lagi butuh duit, habis ditinggal laki. Maaf nih, Bu Kinan. Nggak salah apa? Tadi perasaan saya dengar Bu Kinan ngusir kita berdua. Kenapa sekarang ditawarin kerja ya? Nih, kayaknya Bu Kinan ada niat nggak baik nih. Kita pulang aja yuk. Bang Bi, apaan sih pegang-pegang ayah? Jangan pegang-pegang sembarangan ya. Kagak suka dipegang sama laki-laki, ngerti kagak? Astagfirullahaladzim. Udah Bang Pi, mendingan kagak usah ikut campur deh urusan Aye. Aye udah kagak percaya lagi sama omongannya laki-laki termasuk abang, ngerti? Jadi gimana? Tertarik atau enggak? Saya nggak maksa loh. Mau Neng. Aye mau banget kerja di mari Neng. Pokoknya kerjaan Aye tuh rajin, bersih, jujur, anti korupsi. Pokoknya Neng Kiran kagak bakalan rugi deh ngegaji Aye, ye. Ya udah kalau gitu, ini kamu bawa ke HRD, ditandatangani kontraknya, terus langsung dibawa seragamnya. Waduh. Ya Neng ya. Aye demen banget kalau kerja kayak gini, ya. Aye ke apa namanya? HRD. HRD, iya. Ya Neng. Sebelah sana. Maci Neng. Nih, Kalau kamu, gimana, mau nggak? ya, maaf nih Bu Kinan. Boleh saya tanya nggak? Jujur, maksud Bu Kinan apa ya? Kok ngajak si Nuning sama saya kerja di sini? Ya saya cuma membantu aja, membantu orang yang mencari uang. Nah kalau nggak mau saya Ya, nggak apa-apa Bu Kinan. Ya udah, saya mau. Mau. Ya, saya nyusul si Nuning ya, Bu. Terima kasih. Dua orang terpenting, terdekat dalam hidup Centini, sekarang gue pegang. Nggak ada Centini, hidup lo nggak bakalan tenang, nggak akan tenang. Tin, gimana? Udah selesai? Hah? Alhamdulillah sudah, Mas. Masih capek banget kamu ya? Istirahat bentar, kan abis itu masuk lagi kelas acting, ya kan? Capek sih nggak apa-apa, Mas. Yang penting Centininya bisa. Sekarang saya sudah lumayan bisa. Mas, anterin Centini ke Pak Pongki yuk, Mas. Habis itu kita kesini lagi. Centini malah ngomongin Pak Pongki. Gimana ya? Tin, di sana tuh ada ini, ada es kelapa enak banget. Sana yuk. Mas, bentar. Sampai kok ada yang aneh sih, Mas. Sama seperti menutupi sesuatu dari Centini. Oh, apa sih, Mas? Kenapa di saat Centini ngomongin Pak Pongki, kok tiba-tiba Mas Tejo ngomongin yang lain? Enggak, Tin. Enggak, emang di sana tuh enak banget Mas soalnya. Tejo, Centini tuh ngerti Mas Tejo. Sampai mau nutupin seperti apapun, Centini tuh tahu bahwa ada sesuatu yang sampai tutupi. Maafin aku, Tin. Aku nggak bisa ceritain semuanya sama kamu. Aku takut kamu tuh tertekan. Kalau tahu yang sebenarnya, kalau Pak Pongki itu nuntut Pak Restu. Nggak apa-apa sih sampai tutupi juga, Centini akan cari tahu sendiri. Tin, kamu kemana sih, Tin? Tin, Mas, anterin saya ke cafe Victory. Ya. Tin. Tin. Assalamualaikum Pak Pongki. Waalaikumsalam. Centini, saya sudah tidak tertarik bicara sama kamu. Jadi, tolong tinggalkan ruangan ini. Nyun sewu, Pak. Centini memang mengganggu. Centini hanya minta waktu sama Bapak sebentar aja. Centini pingin Bapak itu ngejelasin sama Centini
kenapa Bapak menyuruh pengacara Bapak untuk datang ke kantornya Pak Restu? Loh, jangan tanya saya dong. Tanya manajer kamu. Maksudnya Pak? Pak Restu ini gimana sih? Masa dia pasang badan? Pak, yang salah Niki Centini Pak. Kenapa Pak Restu sih yang harus nanggung toh Pak? Centini, Pak Pongki itu sudah mengirim pengacara ke kantornya Pak Restu. Dan beliau ingin Pak Restu membayar semua ganti rugi akibat kegagalan kamu tampil di kafe ini. Astagfirullahaladzim, Bu. Dan kalau besok Pak Restu belum bisa membayar semua denda ganti rugi, Pak Pongki akan membawa masalah ini ke kepolisian. Dan masalah ini akan sampai ke meja pengadilan. Astagfirullah. Pak, Jun tolong toh Pak. Jun tolong buka hati kecilnya sedikit saja buat Centini Pak. Saya udah gak mau tahu Centini. Itu urusan intern kamu. Hah? Sekarang lebih baik pulang. Pak, Centini mau ngejelasin dulu Pak. Jadi kejadiannya itu memang benar-benar kemarin tuh wonten kecelakaan. Bu Firna, mantan istrinya Pak Restu niku kecelakaan Pak. Bu Firna ingin membantu Centini Pak. Kalau nggak percaya Bapak bisa lihat buktinya Pak. Bapak bisa cek buktinya Pak. Kejadiannya memang seperti itu. Jadi bukan ada unsur kesengajaan Pak. Saya udah nggak peduli. Ingat ya, saya pernah kasih kamu kesempatan. Tapi kamu nggak manfaatin secara maksimal. Saya harus gimana lagi? Hah? Centini mohon Pak. Nyuwun tolong Centini kasih kesempatan sekali lagi Pak. Kejadiannya memang seperti itu, tidak dimengada-ngada Centini Pak. Memang seperti itu adanya. Centini mohon Pak. Pak. Pak, nyuwun tolong Pak. Lama banget sih Centini. Ngobrolin apaan ya di dalam ya? Kalau Pak Restu sampai nanya gimana nih, gue harus jawab apaan ya? Aduh, Pak Restu lagi. Gue harus ngomong apaan ya? Iya Pak. Halo, Jo. Latihannya gimana, Jo? Terus juga maaf ya, saya nggak bisa ke sana karena langsung ke tempatnya Pak Angga. Aman Pak, aman. Sesuai dengan schedule yang Bapak kasih ke saya Pak. Iya. Alhamdulillah. Terus dia nanya-nanya nggak, Jo? Soal itu apa? Masalah yang kemarin dia nanya nggak? Gue harus jawab apaan ya? Gimana kalau Pak Restu sampai tahu kalau Centini itu nemuin Pak Pongki? Aman Pak. Sesuai dengan schedule yang Bapak kasih ke saya Pak. Ya udah kalau gitu aman ya. Berarti habis dari sini nanti saya hubungin kamu lagi. Iya Pak ya. Oke, Jo. Makasih. Iya Pak. Iya. Loh, Mas Tejo? Tin? Mas Tejo kok nonton kene Mas? Mas Tejo ngikutin Centini? Iya Tin, aku khawatir sama kamu. Gimana? Kamu bisa ngebujuk Pak Pongki? Jadwal kita bentar lagi di mana toh Mas? Kita jalan sekarang aja yuk Mas. Makin pusing aja. Sekarang Centini main rahasia-rahasiaan. Ayo Mas, kita jalan sekarang. Mau bareng aku atau enggak? Iya. Atau Centini naik ojek Jangan. lagi? Yaudah. Ayo, mau dibukain pintunya nggak? Nggak usah. Tin, gimana? Pas Pak Pongki ketemu kamu, Pak Pongki terima alasan kamu? Biasa aja sih Mas. Terus Pak Pongki bilang apa? Kamu masih bisa manggung lagi kan? Ya belum tahu. Kita lihat aja nanti. Kamu tuh kenapa sih, Tin? Aku tanyain, jawabannya cuma kayak gitu doang. Masih marah sama aku. Centini tuh nggak marah sama Mas Tejo. Tapi Centini tuh kecewa aja. Kenapa Mas Tejo tuh nutupi dari Centini? Sedangkan kita pernah janji, seberat apapun masalah ini kita hadapi bersama-sama. Nyun sewu ya Mas, Centini boleh lihat jadwalnya nggak Mas?
kelihatannya Centini lagi ngapalin jadwal. Sebenarnya Centini punya rencana apa ya? Bikin aku makin kepikiran aja.